Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Sarlita dengan NPM 23110210009 dari kelas Ekonometrika 1. Jadi di sini saya akan melakukan regresi data menggunakan aplikasi eViews 13 dan Stata. Nah, jadi judul mini skripsi saya adalah analisis pengaruh ketimpangan rasio gender dan upah minimum provinsi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di wilayah DKI Jakarta tahun 2012 sampai 2023 dengan metode time series. Nah, jadi alasan saya memilih judul ini adalah karena saya ingin melihat hubungan antar variabelnya itu sendiri, yaitu variabel UMP, rasio gender, yang mempengaruhi TPAK itu sendiri. Nah, TPAK itu merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja sekaligus sebagai tolak ukur perkembangan ekonomi suatu daerah, khususnya di daerah DKI Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional. Nah, jadi kenapa data saya hanya ada 12 tahun, padahal saya menggunakan metode time series? Jadi, karena keterbatasan data yang bisa saya akses, karena saya mengakses data ini itu dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, sebelumnya saya sudah pernah mencoba untuk memakai metode lain seperti data panel. Hanya saja karena saya belum mempelajari lebih lanjut tentang cara mengolah data panel, jadi saya tidak menggunakan metode tersebut. Dan saya juga sudah pernah mencoba untuk mencari data dengan metode cross-section, hanya saja lagi-lagi terdapat keterbatasan data karena ada beberapa data yang tidak bisa diakses dari BPS itu sendiri. Makanya saya memilih untuk menggunakan data dengan 12 tahun. Nah, di sini saya akan melakukan estimasi menggunakan aplikasi eViews 13. Jadi di sini sudah ada data yang akan saya gunakan, ada TPAK, UMP, rasio gender dari tahun 2012 sampai 2023 time series. Nah, jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah buka eViews, Ctrl N. Nah, di sini karena data yang saya gunakan adalah metode time series, jadi ini nggak perlu diganti. Start date-nya kita isi dari tahun awal data tadi, 2012 sampai 2023. Klik OK. Nah, setelah itu klik Quick Empty Group. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah, kembali lagi ke Excel, lalu blok dari Y sampai bawah, lalu di copy, kembali lagi ke eViews, paste dari atas ini. Paste. Nah, untuk menyamakan datanya, kayak di Excel tadi, itu diubah dulu display format ke significant digits. Klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini, lalu jangan lupa disimpan, kita beri nama grup 1. Setelah itu di proc, make equation. Nah, di sini saya akan menggunakan double log. Nah, jadi cara menggunakan double log itu begini. Log, buka kurung, Y, tutup kurung, C, log, buka kurung, X1, tutup kurung, log, buka kurung, X2 tutup kurung, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat probabilitasnya itu kurang dari 0,05, artinya itu adalah signifikan. Dan di sini bisa dilihat R-squared-nya itu ada 0,831742. Nah, setelah itu kita name, double log, klik OK. Nah, setelah itu untuk melakukan uji asumsi klasik itu tinggal di copy objek. Nah, akan muncul seperti ini. Yang pertama itu kita akan melakukan uji normalitas. Jadi kalau mau uji normalitas itu klik view. Lalu koefisien lalu residual diagnostic, ini di sini ada normality test. Nah, di sini bisa dilihat Jacobi-nya itu sebesar 1,392487 dan probabilitasnya sebesar 0,498454. Nah, setelah itu kita name normalitas. Oke. Nah, setelah itu kembali lagi ke double log ini, kita copy objek lagi. Nah, di sini kita akan melakukan deteksi multikolinialitas menggunakan VIF, jadi view, koefisien diagnostik, lalu ke variance inflation factors. Nah, di sini bisa dilihat centered VIF-nya itu rendah, sekitar 1,669515. Nah, di sini untuk kedua variabel ya. Jadi centered VIF itu rendah. Nah, terus kita freeze
Karena di sini nggak bisa langsung di save, jadi harus di freeze dulu. Nah, kita klik name di sini, deteksi multikolineritas, klik OK. Nah, kita tutup aja ini, yes. Nah, terus ini copy objek lagi karena kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, jadi di sini cara mengujinya itu klik view, lalu residual diagnostic. Nah, di sini ada heteroskedasticity test. Nah, kita pakai white, klik OK. Nah, di sini bisa dilihat kalau probabilitas chi-square-nya itu lebih dari 0,05, yang artinya tidak ada yang artinya tuh di sini ada homoskedastisitas. Nah, setelah itu kita name di sini heteros klik OK. Nah, setelah itu kembali lagi kita akan menguji autokorelasi. Di sini copy objek dulu. Nah, di sini jadi view residual diagnostic serial correlation LM test. Ini lex itu include-nya 2 aja. Nah, di sini bisa dilihat kalau probabilitas chi-square-nya itu lebih dari 0,05. Nih, 0,3489. Lalu R-squared-nya itu sebesar 0,1754496. Nah, lalu di sini kita beri nama uji autokorelasi. Klik OK. Nah, selanjutnya akan menggunakan aplikasi Stata. Nah, di sini tuh di Excel kita buka lagi, terus sudah ada data yang akan kita gunakan, TPAK, UMP, dan rasio gender. Nah, jadi di sini yang pertama kita blok dari Y sampai ujung bawah, lalu setelah itu kita buka aplikasi Stata. Nah, jika sudah, klik yang di ujung sini, yang di atas. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita paste. Nah, setelah dipaste kan muncul seperti ini, variable names. Nah, dia sudah muncul ya datanya. Lalu setelah itu kita tutup bagian ini. Nah, kita kembali kita ketik di comment ini, summarize, lalu variabelnya dari Y, X1, X2. Nah, setelah itu enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, 3 variabel dengan 12 observasi. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke comment, drag, lalu masukkan lagi variabelnya Y, X1, X2. Klik enter. Nah, maka di sini akan muncul regresi Y, X1, dan X2. Setelah itu, kita kembali lagi ke comment, SK test, masukkan lagi variabelnya Y, X1, X2, klik enter. Nah, ini ada skewness and kurtosis test for normality. Nah, jadi ini uji normalitas. Nah, lalu kita kembali lagi ke comment. Di sini ada SSC spasi install JB. Nah, di sini sedang memproses. Nah, sudah. Di sini kita masukkan JBY, habis itu JBX1, lalu JBX2. Lalu klik yang comment lagi, reg. Setelah itu klik comment, reg Y, X1, X2. Nah, sudah muncul seperti ini datanya. Selanjutnya, klik lagi comment, VIF, lalu uncentered.
Nah, di sini ortok. Tapi kalau ortok itu masukkan X2 aja karena di sini yang masukkan X2, X1, koma, generate buka kurung O X2 O X1 tutup kurung, enter, rek. Nah, kita ketik komen lagi, rek Y O X1 O X2. Nah, lalu di sini kita ketik lagi VIF uncentered. Nah, ini jadi sama ya, VIF-nya 1. Nah, lalu klik lagi klik lagi yang comment. Nah, setelah itu kita isi rek Y X1 X2. Nah, setelah itu klik lagi comment estet head test. Nah, sini maaf, dicoba lagi. Jadi estet head test IID RHS. Ini untuk heteroskedastisitas. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Lalu selanjutnya kita klik lagi comment. Di sini rek Y X1 X2. Nah, maka hasilnya seperti ini. Lalu kita komen lagi gen time sama dengan underscore n. Nah, setelah itu di sini ketik lagi di komennya ts set lalu time, enter. Nah, di sini time variable itu dari 1 sampai 12, ada 1 unit. Nah, komennya lagi kita isi dwstat. Di sini ada Durban Watson, the statistic itu 1,86. Nah, lalu kita ketik lagi di comment itu stat B Godfrey, lag 1. Nah, sini non-serial correlation ya, H0 ya. Nah, lalu setelah itu di save. Sekian penjelasan dari saya untuk menggunakan aplikasi eViews dan Stata. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.